Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Terima kasih telah menjadi penonton setia Ni Hao Tiongkok selama ini. Seperti biasa, kami telah menyiapkan beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok. Bersama saya Andi Chiu, inilah Ni Hao Tiongkok edisi terbaru. Kita mulai dengan berita pertama. Kamar Dagang Jerman di Tiongkok telah melihat peningkatan kepercayaan bisnis antara perusahaan-perusahaan anggotanya di Tiongkok, meskipun ada kekhawatiran atas tekanan harga karena persaingan pasar, menyusul periode yang bergejolak akibat pandemi dan faktor eksternal lainnya. Pernyataan itu mereka sampaikan dalam sebuah konferensi pers beberapa waktu lalu di Beijing. Bersamaan dengan saran jalur pengembangan baru, Kamar Dagang Jerman di Tiongkok juga merilis survei cepat 2024 pada hari Senin 17 Juni 2024 lalu, yang menangkap sentimen yang berlaku di antara para anggotanya. Survei tersebut yang mencakup hampir 190 perusahaan anggota menunjukkan bahwa prospek bisnis berada pada jalur yang meningkat. Survei ini juga mengungkapkan bahwa hampir 40% responden optimis akan perbaikan ekonomi Tiongkok selama 6 bulan ke depan. Selain itu, lebih dari 90% perusahaan yang disurvei tidak memiliki rencana untuk menarik diri dari pasar Tiongkok. The outlook towards an increase in terms of revenues turnover is strongly going upwards. That means we see a surging turnover expectation till the end of the year compared to the results in September 2023. Sekitar 39% perusahaan Jerman mengantisipasi peningkatan omset untuk tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, hanya 25% yang memperkirakan kenaikan laba yang sesuai pada akhir tahun. Neumann menekankan perlunya kebijakan yang lebih transparan untuk mendukung perusahaan-perusahaan Jerman tersebut. Ia juga mencatat bahwa semakin dalam keterlibatan perusahaan Jerman di Tiongkok, semakin besar ketahanan mereka terhadap ketidakstabilan eksternal dan masalah tarif. Laporan ini menyoroti kekhawatiran mengenai tekanan harga yang dikaitkan dengan persaingan pasar yang ketat. Local supply chains again have lots of German investors. Also take automotive as an example. The German automotive supplier industry also benefits from the growth of the industry here overall and also of the Chinese car manufacturers. Therefore, more local supply chains are, of course, also, if you wish so, a kind of a protection against any kind of disruption. Whether the disruption comes now, as we have unfortunately seen, from a pandemic over many years, or from tariffs or from other measures. Menurut pimpinan produsen mobil Tiongkok Geely dan perusahaan otomotif Malaysia Proton, mereka telah mencapai hasil yang saling menguntungkan melalui kerjasama selama bertahun-tahun. Dalam sebuah diskusi panel oleh China Central Television atau CCTV, Li Shufu, ketua Geely Holding Group, dan Syed Faisal Albar bin Syed AR Albar, ketua Proton Holding Berhad, berbicara tentang alasan mengapa mereka memutuskan untuk berkolaborasi dan apa yang telah diperoleh masing-masing perusahaan dari kerjasama mereka. Bagi Li, Proton menarik perhatiannya ketika ia menjelajahi pasar mobil Malaysia lebih dari 2 dekade lalu. Setelah berkolaborasi, Geely memutuskan untuk membuat lebih banyak komponen dan suku cadang Proton di dalam negeri karena hal tersebut akan mengurangi biaya Proton dan meningkatkan daya saingnya. 大概20多年前，我就来到马来西亚，开拓马来西亚汽车市场。那个时候，我们造的汽车呢，水平啊，没有宝腾的汽车的水平高，因为宝腾汽车公司的话。 它是全套引进西方汽车工业设备，所以在7、8年前嘛，那个时候，宝腾汽车公司说要进行股权改革，要全球的招投标，看谁能够把这个宝腾汽车公司持续发展，我就很兴奋。 Sementara bagi Proton, keunggulan Geely dalam hal skala dan teknologi adalah hal yang mereka cari. Dengan upaya habis-habisan, Proton telah membuat kemajuan besar dalam penjualan dan pangsa pasar. There are many reasons why we chose Geely as our strategic partner. We want to be in an auto grouping. I mean, Geely
is not only Geely. They bought into Volvo. They also acquired London Taxi. They also have many other brands. So being an auto grouping gives you a natural scale, economies of scale, which means that you can manage your cost better. So at the same time, what sets Geely apart from the rest of the OEMs to us is that their desire to always be ahead of technology. Merek-merek kendaraan listrik besar dari Tiongkok telah mempromosikan model-model terbaru mereka di Norwegia, berlomba-lomba untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar dari pasar yang sedang berkembang setelah kerajaan Skandinavia itu berjanji untuk menjadi negara pertama di dunia yang berhenti menjual mobil berbahan bakar fosil pada tahun depan. Pada tahun 2023, pabrikan Tiongkok menguasai hampir 15% dari mobil yang baru dijual di Norwegia. Kendaraan listrik Tiongkok pun sudah menguasai lebih dari 90% pangsa pasar. Targetnya adalah untuk mencapai 100% penjualan mobil tanpa emisi pada tahun 2025. We have sold a lot of Maxus and Bid in Norway. Jack is also getting better now. So I think it's brilliant with the Chinese cars in Norway. Menurut pejabat kota Oslo, Norwegia akan mendekati target tersebut meskipun tidak mungkin untuk memenuhinya secara penuh. Sebagian karena jalan yang membentang ribuan kilometer melalui medan Arktik yang berat. Masih butuh beberapa waktu sebelum jalanan Norwegia menjadi khusus untuk kendaraan listrik. Namun negara ini tetap menjadi pemimpin dunia dalam adopsi kendaraan listrik, menempatkannya di depan negara-negara besar lainnya seperti Swedia, Belanda, dan Tiongkok. The last 10% that are not buying an EV at the moment are most likely buying a plug-in hybrid because they have further distance to go, maybe a cabin up in the mountains. There will be a few, but we are talking so far this year 3% diesel, 4% gasoline, so it's not big numbers to put it like that. Pelabuhan Pulau Phoenix yang terletak di dalam kawasan bisnis pusat Sanya atau Sanya CBD merupakan salah satu pelabuhan wisata dan perdagangan tersibuk di dunia. Menariknya, selain sibuk dengan aktivitas perdagangan, sisi lain pelabuhan ini juga ramai dengan aktivitas wisata kapal feri dan aktivitas wisata laut. Pada tahun 2023, kapal pesiar yang keluar masuk di pelabuhan ini mencapai 219 unit, termasuk 18 unit yang merupakan kapal pesiar mancanegara dengan jumlah orang 191.700 orang, meningkat 433% dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk kapal feri yang terdaftar di Sanya mencapai 1.367 unit hingga akhir 2023, meningkat 230 unit dari tahun sebelumnya. Total pelayaran kapal feri lebih dari 161.100 kali, dan penumpang yang diangkut mencapai 1,079 juta orang, masing-masing meningkat 67,22% dan 82,84%. Angka tersebut merupakan rekor tertinggi hingga saat ini. Berbagai kegiatan berskala internasional juga diselenggarakan Pelabuhan Pulau Phoenix. Salah satunya adalah kompetisi desain kapal feri internasional Hainan pertama yang sukses menarik lebih dari 200 desainer dari seluruh dunia dengan 127 karya desain kapal pesiar ikut serta. Pameran kapal feri internasional Sanya yang pertama juga berhasil menarik produk kapal feri, peralatan hidrofilik, kapal energi baru, kapal artistik lebih dari 30 negara yang menampilkan lebih dari 600 produk. Sesi Extended Reality atau XR dari Shanghai International Film Festival atau SIFF ke-26 yang berlangsung belum lama ini telah mendefinisikan kembali masa depan sinema dengan teknologi pencitraan paling canggih seperti Augmented Reality atau AR, Virtual Reality atau VR, dan Mixed Reality atau MR yang memukau para penonton ketika mereka memasuki dunia baru hiburan audiovisual yang imersif. Program Teknologi Plus yang berlangsung selama 10 hari di festival tersebut menampilkan pemutaran 26 karya luar biasa dari para kreator dalam dan luar negeri yang memungkinkan para penonton untuk merasakan tren hiburan yang imersif, interaktif, dan mutakhir.
Penonton dapat melampaui pengalaman layar tradisional dan mendapatkan perspektif orang pertama ke dalam dunia fiksi tersebut. Dengan batas-batas indera yang diperluas tanpa batas, dunia virtual menjadi nyata dan menawarkan rasa realitas yang maksimal. Film-film tersebut dikategorikan ke dalam 4 tema, yaitu Pesona Timur, Rahasia Seni, Aku dan Diriku, dan Supernatural. Dengan memanfaatkan teknologi mutakhir, festival ini menjanjikan para penggemar film sebuah pengalaman sinematik dengan kualitas terbaik. 虚拟现实的这个项目的话，个人来说，就是它在操作感上面是非常的这个真实的，场景也是非常逼真的，而且它的这个整个视角的话是360度，你可以去静静的去观看这些相关的这些故事情节。 Perubahan yang dibawa oleh ilmu pengetahuan dan teknologi pada produksi film menjadi topik hangat di Shanghai International Film Festival tahun ini, termasuk model kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI teks ke video yang besar yang telah menimbulkan kehebohan di industri pembuatan konten sejak diluncurkan beberapa waktu lalu. 其实，变化是一直在存在的。从我入行的时候，我们还用菲林，就是 film。 来拍到后来是电脑，现在又加上电脑特技，还有我们可以通过 AI 塑作很多。在这里呢，我们可以实现那个虚拟的背景和真实的人物之间的合成。整个方案呢，其实也是为了我们今后的那个数字资产，进行一个采集和收集这样一个功能。最主要的一点呢，就可以降低成本。 Pemirsa, demikian Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Semoga berita-berita yang telah kami suguhkan bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita. Kami akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chu, sampai jumpa.